Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih, baik yang ibu-ibu yang ada di Zoom maupun nanti yang mengikuti melalui YouTube kita. Kita akan memuji dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk meneguhkan kita, untuk menuntun kita melewati akhir pekan Sabtu hari ini. Kita akan memujikan satu lagu yang kita tahu di tengah-tengah kondisi kita sekarang, penguatan, peneguhan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh keluarga besar kita Gika Jeremia, bahkan orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, kita mau meneguhkan pengharapan kita bahwa dalam Tuhan tak ada yang mustahil, maka kita akan memujikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil untuk meneguhkan kita di tengah-tengah situasi ini semua akan baik, semua akan pulih, bahkan sekalipun dalam kedukaan, kita tahu Tuhan menemani dan menopang kita. Kita pujikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Monggo Mbak Anis. Ya, Ibu-Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Segala syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk setiap berkat, untuk setiap kebaikan yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Kau sudah mengizinkan kami untuk bangun dari tidur kami ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melaksanakan doa pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami hanya berpengharapan kepadamu. Kiranya Engkau mau memberkati setiap doa, harapan-harapan kami di tengah situasi yang ada pada saat ini ya Bapak. Tuhan berkati juga yang akan memberikan renungan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Anis. Ibu-ibu terkasih, ada situasi-situasi dalam hidup kita yang kadang ketika kita mengandalkan yang lain, sepertinya kok tidak selesai atau mungkin kok Tuhan malah lebih kacau dan sebagainya begitu ya. Dan pada akhirnya kita diarahkan untuk mengandalkan satu kuasa yang memang dialah yang akan menolong dan menopang kita, bukan berarti artinya mengabaikan yang lain begitu ya. Tetapi ini jadi dasar dan penguat untuk kita terus mengingat bahwa dialah satu-satunya yang kita andalkan ketika di awal bahkan sepanjang hidup kita dengan segala suka dukanya. Untuk itu kita akan memujikan satu-satunya yang kuandalkan untuk meneguhkan kita dalam segala situasi pergumulan dan dinamika kehidupan kita di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kita pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Iya, ibu-ibu terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, ataupun tidak hanya soal pandemi ya, rasanya ada pergumulan-pergumulan lain yang dihadapi jemaat kita pribadi lepas pribadi, yang bukan sekedar tentang virus ini, tetapi pergumulan-pergumulan pribadi yang kadang lebih besar yang mungkin mereka hadapi ketika di masa-masa yang sudah sulit sesuai pandemi ini, makin ada pergumulan lagi. Nah, untuk itu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan menjadi penguat untuk kita untuk terus tetap beriman dan berpegang teguh pada cinta kasih Tuhan. Sebelum kita melakukan pembacaan Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk mendengarkan, untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, sekaligus kami dapat diteguhkan melalui firman-Mu betapa iman kami kepada Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan, situasi yang kami hadapi, ketika bahkan kami merasa tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi solusi, tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang melebihi segala masalah-masalah kami. Biarlah firman pagi hari ini meneguhkan dan menopang kami untuk terus tetap beriman, berpengharapan di dalam cinta kasih-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-40 sampai 48. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-40 sampai 48. Kira-kira adakah ibu-ibu yang sudah dapat dan membacakan untuk kita semua? Saya tadi belum Ya, menyapa Bu Sri Rahayu ya, pagi Bu Sri. ya, saya sudah dapat jawaban. Ya, monggo Bu Ratna. Iya. Lukas 8 ayat 40 sampai 48. 48. Yesus membangkitkan anak Zairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Zairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah perdarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ratna, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan mengulang ayatnya yang ke-48 untuk kita.
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Jemaat yang dikasihi Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan ini selalu menjadi sesuatu yang sangat meneguhkan secara pribadi buat saya ya. Saya yakin untuk kita semua juga demikian. Karena kalau kita melihat bagaimana perempuan ini yang 12 tahun mengalami pendarahan, tapi dengan imannya di tengah-tengah situasi ketika Yesus saat itu sedang berjalan, saya membayangkannya sedang seperti arak-arakan ketika presiden gitu ya. Mungkin kalau presiden agak sulit gitu ya karena ada pas pampres dan sebagainya begitu ya. Tetapi itu pun situasi yang mungkin berarti dia masih tetap bisa menyentuh Yesus di tengah-tengah banyaknya orang yang mengikuti Yesus karena saat itu kita tahu pasti tentang berita Yesus yang bisa menyembuhkan, bisa melakukan mukjizat, itu sudah tersebar kemana-mana begitu ya. Sehingga perempuan ini dengan kelemahan tubuhnya, dengan keberadaannya, ia tetap memberanikan diri untuk memegang jubah Yesus, menyentuhnya dengan iman bahwa pegang saja jubahnya, aku akan sembuh, aku akan selamat. Dan iman itulah yang sungguh-sungguh yang akhirnya memulihkan perempuan ini. Tentu ini menarik jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana ibu ini dia punya iman yang dia bukan mengajarkan kepada kita bahwa dengan memegang sesuatu saja itu sudah pulih ya, tapi poinnya adalah dia percaya kepada Yesus sang sumber kuasa itu, sang sumber penolong gitu, sang sumber penyembuhnya. Nah, akhir hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita tahu setiap kita tidak hanya konteks pandemi, ada banyak kita yang dalam kehidupan kita sehari-hari berusaha untuk menjamah Yesus ataupun memanggil Yesus lewat doa-doa yang kita naikkan. Betul ya, ibu-ibu ya terutama yang saat ini ada banyak, nggak cuma konteks zaman Yesus, dari zaman Yesus sampai saat ini sampai seterusnya ada banyak orang yang berusaha untuk supaya Yesus mendengar doa-doa yang kita naikkan. Pertanyaannya apakah semua didengar? Apakah semua dikabulkan? Ternyata ada banyak doa yang belum tentu dijawab, belum tentu langsung segera direspon oleh Tuhan gitu ya. Ada yang kita tahu 3 kunci yang kita tahu dalam dinamika berdoa, menunggu, ya, atau tidak begitu ya. Nah, di sini ingin meneguhkan kita bahwa Yesus sendirilah yang berdaulat untuk menentukan doa mana yang akan dikabulkan, doa mana yang ditunda atau ditunggu dulu. Dan doa mana yang ditolak menurut pengertian dan kedaulatan Tuhan ya, jemaat yang dikasih Tuhan, bukan menurut pengertian dan hikmat kita. Kadang Tuhan menjawab tidak karena ada tujuan yang Tuhan ingin lancar. Tuhan menjawab tunggu karena ada hal yang Tuhan ingin bentuk dalam kita. Kadang Tuhan langsung menjawab karena Tuhan bilang inilah waktunya. Inilah eh, momennya untuk kita mengalami mukjizat Tuhan. Nah, belajar dari perempuan yang terkena pendarahan tadi, ini menurut saya pengalaman yang meneguhkan setiap kita bahwa ternyata kita punya kesempatan untuk membuat Yesus menoleh kepada doa kita. Ketika Tuhan bilang, ya ini waktunya, maka ternyata bisa jadi inilah waktunya juga untuk Tuhan mendengar dan menjawab doa kita ketika ada iman, pengharapan, dan keyakinan kepada Tuhan. Dari kisah perempuan yang disembuhkan ini setelah sekian tahun ini, saya ingin meneguhkan kita dalam perenungan pagi hari ini, jangan berhenti beriman dan berharap kepada Tuhan. Dan jangan berhenti untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan saatnya Tuhan akhirnya melihat iman dan pengharapan dan keyakinan kita kepada Tuhan sebagai momen untuk inilah waktunya.
Seandainya kita punya doa masing-masing, baik Bu Ratna, Bu Susi, Bu Handayu, Mbak Anis, Bu Sri, Bu Sahni, dan Aban. Mungkin saat ini Tuhan bilang, iya, ini saatnya aku menjawab doa Bu Sri. Di saat hari ini Bu Sri menaikkan doanya. Atau Bu Sahni dan kita semua, ataupun Bapak Ibu yang nanti mendengarkan renungan ini. Tapi pertanyaannya, dalam setiap pergumulan kita, setiakah kita berdoa kepada Tuhan? Setiakah kita beriman, berpengharapan kepada Tuhan? Jangan-jangan ketika kita masih diminta oleh Tuhan untuk menunggu, diminta untuk Tuhan untuk sabar, dibentuk lagi untuk terus beriman, berpengharapan, saking lamanya belum dijawab, kita sudah undur dari pengharapan kita, iman kita. Ini yang menjadi peneguh kita pada hari ini. Melalui renungan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, tetaplah pegang iman pengharapan kita kepada Tuhan. Karena bisa jadi saat ini waktunya, kata Tuhan. Saat ini momennya. Dan dia melihat iman dan pengharapan kita ketika kita merasa tidak ada lagi penolong yang lain, kita merasa tidak ada lagi jalan keluar, kita merasa tidak ada lagi solusi yang dapat diberikan oleh orang-orang yang luar biasa di sekitar kita, entah mungkin kalau yang sakit dokter, kalau yang mungkin secara ekonomi orang-orang yang bisa membantu, ataupun secara pekerjaan mungkin kita sudah di tengah-tengah pandemi sulit ini, bahkan orang yang sudah dia mestinya kunci untuk bisa menerima dan tidak orang bekerja, dia pun tidak bisa membantu lagi karena kondisi pandemi ini, maka tetaplah beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan bilang, dia ini saatnya, dan dia melihat iman kita, maka seperti kata Tuhan tadi, dia akan berkata kepada kita, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Maka kita tidak hanya memperoleh jawaban atas doa kita, tetapi iman kita pun telah menyelamatkan kita dari situasi, kondisi yang kita miliki dan yang kita hadapi. Ini penguat yang luar biasa untuk kita, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk terus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mendengarkan, karena Dia yang berkuasa untuk menjawab setiap doa-doa kita dan memberikan solusi yang terbaik di balik semua solusi-solusi yang baik ukuran kita manusia. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk terus beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang meneguhkan kami pada hari ini, bahwa terkadang ketika kami dalam menaikkan doa-doa pergumulan kami, baik pribadi maupun secara keluarga, ataupun bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kami tak henti-hentinya menaikkan harapan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu terus memegang iman, pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga apapun yang menjadi tantangan kami, pergumulan kami, ketika orang-orang di sekitar kami tampaknya membuat kami semakin down, tampaknya membuat kami semakin merasa tidak ada harapan, tetapi firman hari ini meneguhkan kami bahwa ketika Tuhan berkata, ya, ini momen untuk kami mengalami pemulihan, ini momen untuk kami mengalami kuasa Tuhan, ini momen untuk kami mengalami mukjizat Tuhan, maka kami pasti akan menerima setiap jawaban doa-doa kami. Tetapi sekaligus Tuhan, kami mohon di dalam penantian doa-doa kami, biarlah Tuhan meneguhkan iman pengharapan kami Tuhan, sehingga kami terus berpegang teguh pada Tuhan sebagai satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya penolong kami yang setia, satu-satunya Allah yang berkuasa atas segala pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, terima kasih jika sebentar kami akan berdoa bersama-sama dalam ruang-ruang ataupun Bapak Ibu yang berdoa secara pribadi dari rumah masing-masing. Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menjamah setiap doa-doa kami, sehingga kami beroleh iman pengharapan di dalam Tuhan, dan sekiranya Tuhan
menjawab doa kami, biarlah itu menjadi kesaksian bahwa sungguh Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.